لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يحسن لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لمن جئت به. صدق الذي وصدق رسول الكريم ونحن إن شاء الله من السيد والساكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulilladzi ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulilladzi ala kulli hal. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Dan hadirin jamaah Jumat rahmatullah, juga marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal menghadap Allah SWT. Sebaik-baik manusia yang cintanya adalah orang yang takwa kepada Allah. Dan pangkal segala urusan kita di dunia akhirat itu diawali dengan takwa kepada Allah SWT. Dan Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah setiap saat dan keadaan sampai ajal menjemput ajal menjemput nyawa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan iman, takwa, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah dalam agama, kadang secara umum terkait dengan waktu, terkait dengan tempat. Sebagaimana kita kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang fardu, kita kerjakan sholat Jumat tiba waktunya boleh kita kerjakan. Sholat 5 waktu demikian, sekalian di luar waktunya maka tidak sah. Bahkan telah menjadi qadha. Demikian sebentar lagi insyaallah Ramadan pun tidak lama lagi, ada waktunya. Ditentukan dengan 1 Ramadan, diakhiri dengan 1 Syawal. Zakat fitrah, zakat mal ada juga waktunya, ketentuannya. Haji umrah ada tempatnya, bahkan waktunya. Hari yang mulia, tetapi ada perintah Allah yang wajib dikerjakan setiap manusia setiap saat dan keadaan, dalam keadaan apapun dimanapun berada, yaitu iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja harim ta'ala dalam keadaan apapun, ketika dia sudah balik terkena perintah Allah, saat itu Allah perintahkan untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amanan nas. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian sebagaimana iman orang yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang beriman yang diri kita Allah kasihkan iman, Allah perintahkan lagi. Maknanya orang bertakwa juga demikian. Allah perintahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
setiap saat dan keadaan. Karena ta'ala ukuran iman takwa adalah ketika orang di akhir kehidupannya mati tidak bawa iman, naudzubillah, celaka selama-lamanya. Man kana akhiru kalamihi qul la ilaha illallah dakhala jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya, barang siapa yang mati membawa iman, kalimah la ilaha illallah, hatinya hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan dan penuh keyakinan tidak ada ilah kecuali Allah, dakhalal jannah. Maknanya ada iman takwa dalam dirinya. Tapi sebaliknya barang siapa mati tidak bawa iman, maka saat itulah letaknya fi nari jahannam khalidina fi abada, dan nerakanya Allah selama-lamanya. Hadirin ta'ala, ketika jalankan perintah sholat ada kekurangan, masih ada tambalannya dengan amalan sholat sunnah. Zakat wajib ada juga tambalan kepada amalan sunnahnya juga, sedekah atau sedekah, amal jariah tambahan. Sekalian ta'ala, demikian juga orang haji ada kekurangan, bisa tampal dengan umroh sunnahnya, yaitu yang umroh. Tetapi ada satu perintah Allah begitu cacat, maka tidak ada tambal kecuali nerakanya Allah, yaitu iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sekalian, itu senantiasa kita memperbarui iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan target apa? Akhir kehidupan kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa karamakumullah. Di antaranya orang takwa dan ta'ala, maka dalam kehidupannya ada ittiba'us sunnah, berpegang teguh dengan amal agama syariat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan ini bagi sekalian menandakan Allah SWT tiba waktunya kepada kita saat ini, jumpakan kita pada akhir tahun Masehi. Ini termasuk ujian bagi umat Islam. Terkadang aneh dalam diri umat Islam, ketika datang satu Muharram seperti tidak ada kesan apapun, seperti biasa-biasa saja. Satu Muharram, padahal bulan-bulan yang di situ ada perintah Allah, ada fadilah, ada janji Allah, ada kemuliaan Allah dan Rasulnya. Itu adalah bulan-bulan Islam. Muharram, di dalam bulan Muharram, biasa siapa yang puasa Muharram, setelah 10 Muharram, Allah ampunkan dosanya selama setahun. Demikian juga bulan-bulan Islam yang lain. Tetapi umat Islam begitu datang hari tahun baru Islam seperti biasa-biasa saja. Tapi sebaliknya, naudzubillah wa naudzubillah, umat Islam baik yang tua yang muda, begitu berakhir bulan Masehi Desember menuju Januari tahun berikutnya, seperti seolah-olah dia membuat satu acara kegiatan yang sedikit pun tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Tasabuh, meniru-niru orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Padahal Rasulullah SAW melarang. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa, kata Nabi, meniru-niru suatu kaum, maka nanti di akhirat akan digolongkan seperti mereka. Naudzubillah. Barang siapa kehidupannya meniru Yahudi, maka dan sampai dia mati tidak taubat kepada Allah, maka akhir kehidupannya di akhirat digolongkan seorang Yahudi. Barang siapa yang niru gaya hidupnya orang Nasrani, sampai matinya tidak taubat kepada Allah, di akhirat digolongkan orang Nasrani. Barang siapa yang niru Majusi, maka tidak taubat sampai kehidupannya, di akhirat pun digolongkan orang Majusi. Dan 3 gaya hidup agama ini sekalian, terkadang di akhir tahun Masehi seperti ini menuju awal tahun Masehi, itulah yang tidak sedikit umat Islam dikerjakan. Generasi muda, generasi tua sekalian, naudzubillah, menunggu hanya gara-gara menunggu jam 12 malam, dia buat kegiatan-kegiatan di situ, berkumpul laki-laki perempuan, bertabaruj, berkumpul sekalian, bukan mahram, membuat kegiatan-kegiatan yang di situ penuh dengan laknat dari Allah, naudzubillah. Sekalian, ini menjadi hikmah atau menjadi nasihat kita semua sekalian. Minimal kita mengingatkan keluarga kita. Seharusnya bagi umat Islam begitu berakhir tahun dan menuju tahun berikutnya, baik itu bulan Islam maupun Masehi, menjadi muhasabah atas diri kita. Yang jelas Bapak sekalian, hadirin jamaah yang mulia, dengan berakhirnya tahun dan menuju tahun berikutnya, sebenarnya hakikatnya umur kita ini semakin berkurang, semakin dekat kita dengan kematian kita.
Semakin dekat dengan kubur kita, Bapak sekalian, semakin tahun berkurang, semakin akhir tahun dan menuju akhir tahun awal tahun berikutnya, hakikatnya umur kita ini bukan bertambah tetapi berkurang dan semakin dekat dengan kubur kita. Dan itu perkara hak, hadirin yang mulia, ya kan? Itu adalah perkara hak bahwa setiap manusia bakal mati. Tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang kekal hidup selama-lamanya kecuali hanya satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatta bahkan malaikat Israil alaihissalam, yaitu malaikat yang mencabut nyawa seluruh makhluk, itu pun nanti bakal mati. Siapa yang nyabut nyawanya malaikat Israil? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk telah dicabut nyawanya. Seluruh nabi-nabi, orang-orang soleh, bahkan orang yang dilaknat Allah dicabut nyawanya. Terakhir iblis laknatullah dicabut oleh malaikat Israil. Tinggal bahkan seluruh malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat yang lain yang besar-besar dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tinggal terakhir, maka itu adalah tugas Allah mencabut malaikat Jibril alaihissalam. Tidak ada yang kekal satupun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Maka sekalian, minimal dengan berakhirnya tahun dan menuju al tahun adalah nasihat atas diri kita masing-masing. Kita ingatkan keluarga kita, sohib kita, saudara kita, bahwa umur kita bahkan semakin berkurang. Persiapan menghadapi kematian. Apakah orang begitu mati selesai? Tidak. Begitu orang mati, itulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nar wa dakhala jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan setiap orang yang hamba Allah yang mati nanti di akhirat akan dihitung semua amal perbuatannya, akan disempurnakan pembalasannya oleh Allah SWT. Amal baik dibalas baik, amal jahat akan dibalas dengan murka Allah SWT. Siapa orang yang selamat? Siapa orang yang sukses? Apakah orang yang pangkatnya tinggi? Apakah orang yang hartanya tidak terbatas? Tidak. Apakah orang yang penganutnya atau pengikutnya banyak, masanya banyak? Tidak. Orang yang selamat adalah faman zuzi'anan nar wa dukhila jannata faqad faz. Orang yang Allah selamatkan dari neraka, dimasukkan surga Allah SWT, maka dialah orang yang selamat. Maka Allah di dunia ini memang ujian. Tidak bisa kita mengatakan di dunia saya telah sukses, tidak bisa. Sukses adalah ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan iman, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah baru sukses. Ketika kubur kita menjadi riyadul jannah, itulah baru sukses. Sekalian, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sekalian, termasuk khalifah besar, khalifah Rasulullah SAW yang ketiga, ketika melewati perkuburan maka nangis terseduh-seduh. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, ya khalifah Rasulullah, kenapa engkau ketika melihat perkuburan nangis begitu kuat, begitu hebat? Maka beliau katakan kurang lebih, wahai saudaraku, sesungguhnya kubur barzah adalah pintu pertama kali menuju kehidupan yang sesungguhnya. Barang siapa yang selamat di barzah, barang siapa yang selamat di kubur, maka dia akan selamat selama-lamanya menuju surganya Allah SWT. Dia akan selamat menuju sirat, dia akan selamat di mizannya, dia akan selamat di yaumil mahsyar, yaumil hisab, bahkan sampai surganya Allah SWT. Tapi sebaliknya, barang siapa yang dikubur dapat siksa kubur, maka selanjutnya akan tambah sengsara sampai nerakanya Allah SWT. Maka hadirin jamaah yang mulia, jamaah Jumat yang rahmatullah, diriwayatkan ada seseorang diadab di dalam kubur. Saking pedihnya adab kubur, dia mengatakan, ya Allah, aku tidak kuat, tidak sanggup, maka segera cepatkanlah aku masuk nerakamu. Hari yang mulia, saking tidak tahannya adab kubur, dia minta segera dimasukkan nerakanya Allah SWT. Dikira kehidupan selanjutnya akan semakin ringan, tetapi semakin berat. Tapi sebaliknya, orang yang dapat nikmat kubur, maka di dalam kubur seperti malamnya pengantin baru, sangat singkat. Diriwayatkan seperti lamanya 2 rakaat qabliyah subuh, sangat singkat. Nikmat kubur, riyadul jannah, kubur yang nampaknya hanya 1 meter kali 2 meter. Hari mulia, maka Allah SWT jadikan sejauh mata memandang
begitu luas. Allah buka jendela sorga sehingga menghembus angin dari sorga, menjadi riyadul jannah, taman-taman sorga. Tetapi sekalian sebaliknya, orang yang mati tidak bawa iman, tidak bawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan agama Allah, maka di dalam kubur menjadi khufari niron, jurang-jurang neraka penuh siksa. Didatangkan Allah ular sujaul aqra yang panjangnya 1 bulan perjalanan, sekali membanting orang yang didera di adab Allah, maka terbenam di dalam tanah 70 hasta, hancur, kembali lagi dibanting, hancur utuh dibanting ila yaumil qiyamah. Naudzubillah wa naudzubillah. Maka yang mulia, ringkasnya mari sekalian menjadi muhasabah pada diri kita, bahwa sekalian sesungguhnya semakin waktu semakin berjalan, hakikatnya umur kita semakin berkurang dan kita akan semakin dekat dengan kematian kita, dan itu waktunya tidak tahu, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Jika suatu saat datangnya ajal, dan setiap umat akan ada datangnya ajal, dan ketika datang tidak bisa maju, tidak bisa mundur, maka sekalian untuk kita persiapkan iman amal soleh sebaik-baiknya, yaitu dengan takwa kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Perbarui iman takwa kita, hidupkan kita dengan amalan agama, dan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita ada ittiba'us sunnah, cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, dan jauhkan diri kita dari meniru-niru tasabuh kepada Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kehidupan di luar syariat agama Islam. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita, membimbing kita diberi nikmat senantiasa hidayah di akhir tahun, di awal tahun, ditambah hidayah Allah SWT, dan meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah, diakhirkan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu iyyakum minal faizin aminin. Dakhalna fi zumratil muttaqin al mu'minin mukinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا أعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر فاذكروني أذكركم واشكروا لا تكفرون. أقيموا الصلاة.